والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita membahas tentang maf'ulun fi yang terdiri dari dua, yaitu apa? Apa Darful zaman dan darful makan. Apa yang dimaksud dengan darful zaman? Hendak Nabil. Suatu isim yang dinasabkan yang menunjukkan zaman terkandung di dalamnya makna fi. Nah, ini dzarful zaman. Kalau dzarful makan apa ini? Isim yang menunjukkan tempat yang dinasabkan yang terkandung di dalamnya makna fi. Nah, baik. Kandungan makna fi ini penting akhwanillah dalam penetapan itu-dzar. Baik. Karena ketika sesuatu menunjukkan tempat atau menunjukkan zaman tapi tidak terkandung makna fi padanya, ini bukan dzarf. Baik. Dan dzarf, nah kondisinya apa? Kondisinya mansub. Nah, baik. Dan kemarin ada faedah berhubungan dengan hal-hal yang menggantikan dzaraf. Apa saja itu? Ada berapa? Hudzaifah? 3, yaitu yang menunjukkan keseluruhan atau sebagian, ya kan? Yang menunjukkan keseluruhan dzaraf atau sebagian. Contohnya apa? Kullah, jami'ah, ba'dah, na'am, nisf, tayin, thuluth, dan seterusnya. Yang kedua apa? Apa Razak? Ini faidah tidak didapatkan di ini, tidak didapatkan di Muyasar, jangan dilewati. Apa? Yaitu jumlah yang menjadi apa? Tamyiz untuk suatu isim zaman atau isim makannya. Contohnya gimana? Mi'ata amin thumma ba'athah fa'amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'athah mi'ata nah isyrina yauman dan seterusnya. Terus yang ketiga apa? Apa Mahi? Isyarah. Nah, isyarah kepada zaman atau makan. Contohnya sumtu dzalikal yaum. Mana dzarf makannya? Nah, tidak ada dzarf makan di situ. Kalau ditanya mana dzarful makannya, sumtu dzalikal yaum. Mana dzarful makan? Sumtu dzalikal yaum. Dzarful makannya mana? Tidak ada. Terus dzarful zaman. Adanya dzarful zaman, dzalika. Baik. Kemudian kemarin ada faedah qad dan abadan. Qad apa tadi? Ini harus sudah lancar. Qad itu apa? Ahmad. Dzarf apa yang lengkap? Dzarfun listighraqi ma madha min zaman. Kalau abadan Dzarfun listighraqi ma yustaqbalu min zaman. Bedanya apa?
ada beberapa perbedaan antara qattu dan abadan. Apa tadi? Nah, qattu untuk menyatakan sesuatu yang telah berlalu sama sekali. Terus abadan, nah, menyatakan untuk yang akan datang. Perbedaan lainnya apa, Fazrah? Qattu harus didahului dengan nafi. Terus abadan tidak harus didahului dengan nafi. Kalau didahului dengan nafi boleh enggak? Nah, tadi contohnya, aku tidak akan membujang selama-lamanya. Boleh, nah, boleh saja. Yang penting enggak diharuskan. Boleh ada penafian, boleh tidak. Nah, baik. Nah, itu prakteknya banyak ya, abadan dan waktu. Maka diingat-ingat. Ini kok kenapa kok setiap kali ketemu abadan dalam kondisi apa? Dinasabkan. Kemudian waktu. Nah, nanti waktu ada yang lain ya, Fadillah. Nah, ya seperti perkataan apa? Perkataan neraka. Bermakna apa? Bermakna cukup. Ya, ini beda lagi. Sekarang yang berhubungan dengan dzarf, yaitu bacanya apa? Qattu. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada mustasna berikutnya. Nah, yang keberapa ini? Yang keenam. Mansubat. Yang mansubat yang keenam yaitu al-mustatsna. Pembahasan yang sebelumnya, akhwan, berarti setiap ketemu maf'ulun bih, maf'ulun mutlaq, maf'ul li ajlih, maf'ul ma'ah, maf'ul fih, ini sudah harus bisa ya. Nah, kapan-kapan ditanya dalam pelajaran kita, nah, sudah seharusnya bisa menentukan ini maf'ul apa. Sekarang mustatsna ini lebih mudah lagi ya, akhwan. Kenapa? Karena khusus dalam pengecualian. Adapun maf'ul tadi memang terkadang apa? Terkadang seseorang bingung untuk menentukannya. Tapi sekarang untuk mustatsna ini mudah insyaallah. Apa yang dimaksud dengan mustatsna? Perhatikan dalam pengertian al-istitsna ibaratun 'anil ikhraji bi illa aw ihda akhawatiha. Namanya istitsna. Dalam bahasa Indonesia namanya pengecualian, yaitu istitsna. Berarti istitsna adalah prosesnya, nah, yaitu secara istilah adalah ibarah 'anil ikhraj bi illa aw ihda akhawatiha. Suatu ibarat tentang apa? Pengecualian dengan illa atau dengan teman-temannya, ya, akhwatnya illa. Dan istisna ini, ikhwanillah, nah, dari sisi alat yang digunakan untuk pengecualian bisa dibagi menjadi 3. Istisna dengan huruf yaitu illa, dengan isim yaitu ghairu dan siwa, dan dengan fi'il. Istisna dengan huruf hanya satu tok, yaitu apa? Dengan illa. Istisna dengan isim ada 2, yaitu ghairu dan siwa. Penting ini untuk tahu ini isim. Nah, kenapa? Karena dia berarti memiliki kedudukan dalam i'rab. Kemudian fi'il atau huruf jar. Ini ada 3 anggotanya. Khala, ada, kemudian hasya. Nah, semua ini berarti keseluruhannya ada berapa? Ada 6.
Ini kalau dalam bahasa kita ngartikannya apa? Ismail. Semua ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia apa? Hah? Kecuali. Ya, semuanya maknanya sama, kecuali. Baik. Dan dari sisi hukumnya, nah ini berbeda-beda, Pak. Yang penting tapi antum harus menguasai pertama ini dulu, yaitu apa? Istisna menggunakan illah. Baik. Istisna menggunakan illah. Nah, istisna ini adalah prosesnya. Nah, pengecualian ini berarti proses pengecualian. Sekarang mana yang menjadi mansuban? Ya, yang dinasabkan itu apa? Yang dinasabkan adalah yang dikecualikan. Ya, yang dikecualikan inilah yang dinamakan dengan apa? Al-mustatsna. Ini yang dikecualikan, ini yang nasab. Nah, taib yang dikecualikan, ini yang dinasabkan. Berarti ini satu, pahami. Ini dua, pahami. Kemudian tiga, rukun-rukun dalam istisna, yaitu apa? Al-mustatsna minhu. Nah, yang dikecualikan darinya. Berarti apa? Asalnya. Paham? Istisna pengecualian, mustatsna yang dikecualikan. Misalnya apa? Semua santri puasa kecuali Faisal misalnya. Nah, semua santri puasa kecuali Faisal. Nah, mustatsnanya mana? Ini yang dikecualikan siapa berarti? Faisal. Mustatsna minhu yang dikecualikan darinya siapa? Santri. Ya, santri yang banyak ini, nah dikecualikan darinya Faisal. Nah, baik. Kemudian yang keempat, adatul istisna. Itu adalah alat yang digunakan untuk mengecualikan. Inilah yang terdiri dari illah atau ghairu, siwa, khala, ada, dan hasya. Paham? Ini rukun-rukun dalam apa? Dalam pengecualian apa? Pengecualian itu prosesnya. Mustatsna itu apa? Yang dikecualikan, dia yang kita bahas. Ini yang kita bahas. Karena apa? Karena inilah yang bisa kondisi nasab. Sedangkan mustatsna minhu ini juga harus kita tahu. Kenapa? Karena nanti bisa menentukan hukum mustatsnanya ini bagaimana. Kemudian ada tul istisna, ini alat yang digunakan untuk mengecualikan. Nah, sekarang hukumnya. Mustatsna dengan ilah, fanifillah, kalau dilihat dari sisi hukumnya terbagi menjadi tiga. Nah, baik. Yang pertama yajibun nasb, atau pakai mutafillah lebih bagus, wujubun nasbi. Nah, baik. Kemudian yang kedua al-badaliyah. Yang ketiga ala hasabi. Baik. Nah, ketika hukum berhubungan dengan istisna menggunakan ilah, fanifillah, ini harus dipahami betul. Kenapa? Karena istisna dengan ghaib dan siwa ini bergantung pada pemahaman antum di sini. Nah, baik. Ada tiga kondisi
istisna yang menggunakan illah. Yang pertama wajib nasab. Maksudnya wajib nasab yaitu mustathnanya harus dinasabkan. Paham? Mustathnanya itu harus dinasabkan. Baik, kapan itu ikhwanillah? Nah, mustathnanya itu wajib dinasabkan apabila perkataannya itu sempurna, ya, pernyataan positif dan sempurna. Yang dalam bahasa Arabnya adalah idza kana al-kalam taman mujab. Nah, syaratnya ini al-kalam tam mujab. Tam sempurna, mujab positif. Tahu perkataan positif, perkataan negatif. Positif itu tidak ada tidaknya. Tidak ada tidaknya. Paham? Berarti ya. Nah, sesuatu, nah, kalimat positif itu kalimat yang tidak ada tidaknya. Paham dari? Contohnya apa kalimat positif? Contohnya apa bahasa Indonesianya? Hah? Yang sempurna, hah? Saya makan, betul? Hah? Saya makan nasi, ya. Nah, saya itu mujab, ya. Kalau tam, kalimat yang tam, kalimat yang sempurna. Nah, yang tam itu yang bagaimana? Nah, setelah kita lewati dulu, nah, unsur penyusun dalam suatu jumlah. Nah, unsur intinya kalau jumlah fi'liyah itu apa? Fi'il dan fa'il. Kapan saja suatu fi'il telah mengambil fa'ilnya, nah, kalau dia itu fi'il yang lazim maka sudah cukup. Nah, ketika fi'il itu adalah fi'il yang muta'addi, maka dia masih membutuhkan maf'ul. Nah, membutuhkan maf'ul. Baik. Maka ketika telah sempurna seperti itu, ikhwan. Nah, kalimatnya sudah sempurna, misalnya, nah, para tulab telah datang kecuali siapa? Kecuali Muhammad. Para tulab telah datang kecuali Muhammad. Maka bahasa Arabnya apa? Ja'at tulabu illa apa? Muhammad. Dan ini harus kondisi mansub. Kenapa kalau ditanya? Karena kalamnya tam sempurna, ja'at tulab telah sempurna, ya kan? Saya mengatakan ja'at tulab, oh paham, para tolib telah datang. Nah, kemudian dikecualikan kecuali Muhammad kok. Nah, maka di sini telah tam sempurna mujab karena tidak didahului dengan nafi. Paham? Nah, tugasnya buat contoh. Nah, buat contoh yang kondisi tam mujab. Yang bahasa Indonesianya para sopir itu telah pulang. Para sopir telah pulang kecuali tiga orang. Kecuali tiga orang. Para sopir telah pulang kecuali tiga orang. Nah, kalau sudah paham ini, kondisi apapun yang penting setelah illah berarti apa harus
mansub. Nah, baik. Kemudian yang kedua, ikhwanifillah, nah, dia kondisinya ikhwanifillah, nah, baik, al-badaliyah, maksudnya badaliyah, dia bisa dinasabkan, bisa tidak. Nah, baik. Jadi ada dua pilihan, nah, bisa dinasabkan atau tidak, sehingga dia di-i'rab sebagai badal. Bagusnya tak tuliskan an-nasbu. Nah, penasaban dan apa? Badaliyah. Kapan itu? Apabila apa? Apabila kalamnya taman ghairu mujab. Kalau tadi bedakan, kalau tam mujab wajib. Kalau tam ghairu mujab, maksudnya tam ghairu mujab berarti apa? Kalimat yang negatif. Berarti didahului dengan nafi, tidak. Nah, kalau sudah pengecualian kok didahului dengan tidak, antum harus apa? Langsung terarah kepada apa? Kondisi kedua ini. Bisa dinasabkan sebagai mustatsna atau bisa dijadikan sebagai badal. Nah, contohnya ini. Sekarang kalau ja'at tulabu illa Muhammadan, tinggal ditambah ma. Nah, contoh ini berarti apa? Ma ja'at tulabu sampai di sini sudah cukup belum? Untuk bisa dipahami maknanya oleh orang yang dengar. Ma ja'at tulabu. Sudah, makanya jadinya dikatakan apa? Tam, sempurna. Nah, para thalabah tidak datang. Ma ja'at tulabu illa. Nah, kalau seperti ini illa, antum punya dua pilihan. Illa Muhammadan atau illa Muhammadun. Ya, Muhammadan hukum asal mustatsna. Baik, kalau Muhammadun dia sebagai badal dari tulab. Badal apa ini? Badal nanti kita akan ketahui sebagian dari keseluruhan. Ini kan bagian dari tulab. Namanya badal mingkul. Baik. Cuma dari isi makna sekarang berubah atau tidak? Jelas berubah. Berubah. Nah, kalau tadi ja'atul labu illa Muhammadan, penetapan bahwasanya nah apa Muhammad datang ya, dan Muhammad tidak datang. Kalau maja'atul labu illa Muhammadan, berarti ini penetapan kalau hanya Muhammad saja yang datang. Paham, Faisal? Nah, kemudian ala hasabil awamil, sesuai dengan kondisi amilnya. Ini apa? Kalau kondisi apa? Kondisi naqis. Kalau tadi semuanya tam. Cuma bedanya yang wajib nasab itu mujab, yaitu kalimat positif. Yang ada pilihan boleh nasab, boleh sebagai badal. Kalau apa? Negatif, ya kan? Ghairu mujab. Sekarang kalau naqis. Nah, naqis itu kalimat yang kurang, kalimat yang masih kurang, belum sempurna. Baik, kalam yang naqis itu kalam yang belum sempurna. Maka hukumnya bagaimana? Baik, untuk kalam yang naqis, nah, maka untuk mengi'rab kata setelah ilah tinggal dilihat kondisi amil sebelumnya dia kurang apa. Ya, baik.
amilnya itu berkonsekuensi apa? Karena dia kurang kan, sebelum ilah itu masih kurang. Makanya amilnya butuh apa? Bekerja pada kata setelah ilah. Nah, baik. Dan untuk nakis ini tidak ada pilihan. Harusnya kan sebenarnya nakis itu ada dua pilihan. Apa kira-kira? Nakis yang mujab dan ghairu mujab? Ya tidak. Nakis yang mujab dan ghairu mujab. Cuma yang mujab secara pembagian kiasi, mujab ini tidak bisa, tidak ada. Berarti untuk nakis mesti semuanya apa? Ghairu mujab. Berarti harus berupa kalimat negatif didahului dengan nafi. Nah, dari contohnya misalnya ja'a, baik, tadi ja'a tulab. Ja'a tulab ini kalimat yang apa? Apa Iqbal? Tam. Sekarang antara tam mujab, tam ghairu mujab, nakis mujab, nakis ghairu mujab. Ja'a tulab, pilih yang mana? A, B, C, D. Hah? Yang apa? Ja'a tulabu. Yang tam atau nakis? Ja'a tulabu. Para murid telah datang. Sempurna enggak? Hah? Nah, jangan bingung buat. Kalian terakhir. Ja'at tullabu. Nah, sempurna belum? Jadi sudah. Namanya apa? Tam. Baik. Kemudian negatif atau positif ini? Positif. Kenapa? Tidak ada penafian. Ja'at tullabu. Sekarang kalau ditambahi ma ja'at tulabu, berarti di sini menjadi tam ghairu mujab. Nah, sekarang kalau tulabnya dibuang, ma ja'a tidak, ya, tidak datang. Siapa? Nakis, ya tidak, masih kurang. Kok ditambahi ilah di sini, ma ja'a illa Muhammad. Nah, inilah yang tanda tanya di sini, tanda tanya. Nah, ma ja'a illa Muhammad, tidak datang kecuali Muhammad. Nah, dikatakan inilah yang dikatakan nakis ghairu mujab. Nakis ma ja'a sebelum ilah itu perhatikan. Nah, jumlah sebelum ilah masih kurang. Kurang apa ini? Kurang fa'il. Maka setelah ilah antum jadikan fa'il. Jadinya apa? Ma ja'a Muhammadun. Terjawablah pertanyaan. Ma ja'a illa Muhammadun. Paham? Ini maksud ala hasabil awamil. Nah, ala hasabil awamil. Baik. Nah, cara mudahnya ya Pak, untuk melihat kondisi yang ketiga ini. Nah, untuk mengi'rab kata setelah illa itu jenisnya, nah, masuknya mansubkah atau marfu'kah, karena harus memperhatikan awamilnya. Nah, maka ada beberapa langkah yang harus antum perhatikan. Sekarang kalau ketemu jumlah,
seperti ini. Masoma illa ya. Ya kan? Antum nggak bisa baca masoma di sini. Masoma illa. Nah, ini masih tanda tanya. Apakah Abdullah ataukah Abdullah ataukah Abdillah? Ya kan? Karena 3 kemungkinan itu. Ada kemungkinan lain enggak? Enggak, cuma 3 kata. Masoma illa apa? Caranya bagaimana ikhwan untuk menentukan? Nah, ini kurang apa? Tinggal antum hilangkan nafinya. Caranya hilangkan nafinya, hilangkan ilahnya. Caranya gitu. Berarti tinggal soma. Nah, ketemu jadinya soma Abdullah. Berarti Abdullah diiram sebagai fa'il. Nah, berarti tinggal diiram ma nafi soma fi'il madhi mabni ala fathi illa apa? Adatul istitsna. Cara mengiramnya apa? Illa adatul istitsna mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Abdullah berarti apa? Abdu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammah dhahira ala akhirih wa huwa mudhaf lahul jalalah mudhafun ilaih. Dah paham? Itu caranya. Jadi ini ketika ketemu, sudah ketemu, antum hilang. Ma-nya dihilangkan, ilahnya hilangkan, ketemu sudah. Kayak tadi ini. Ma ja'a illa Muhammadun. Ma-nya buang, ilah buang, ketemunya ja'a Muhammadun. Paham? Itu caranya. Nah, demikian pula kalau dalam kondisi nasab, ikhwan. Sekarang ma ra'aitu illa sama aja. Abdullah atau Abdullah atau Abdillah. Caranya bagaimana tadi, Nabil? Caranya bagaimana? Jadi dibuang ma, dibuang illa, jadinya ketemunya untuk bacanya apa? Ra'aitu. Kalau sudah ra'aitu harus bisa, karena sudah lewat. Ra'aitu Abdullah, Abdillah. Ra'aitu, aku melihat Abdullah. Berarti Abdullah jadinya sebagai yang fa'il kan aku. Jadi sebagai maf'ulun bi. Maf'ulun bi harus dimansubkan. Berarti apa? Abdullah. Jelas. Ya. Paham enggak? Nanti harus mutar ulang harus. Harus ke na'am tayyib fi'il madhi. Ke zaman madhi ya. Ma ra'aitu illa Abdullah. Maka jelas. Karena apa? Ketika antum buang ma, antum buang illa, jadinya apa? Ra'aitu Abdullah. Paham? Nah. Sekarang marartu. Ya, ma marartu illa bi Abdillah. Ya, harus ada baknya tapi. Baik. Ma marartu illa bi Abdillah. Kenapa? Karena marah dan butuh bak. Baik. Paham ini? Insyaallah ini jelas sekali ya kawan. Daripada apa? Istilah yang digunakan di jurumiyah, taman muncab, manfiyan taman baru muncab, kalau manfi kan jadi ribut. Sekarang gunakan kata sama aja. Tam muncab, tam ghairu muncab, kemudian apa? Yang ghairu tam, ghairu muncab. Nah, ke sini kan maknanya apa? Ghairu tam. Ya. Nah, ke situ ghairu tam dan ghairu muncab. Ya, kalau tam ghairu muncab ketemu berarti ala hasabil awamil. Ya, ini pahami dulu. Kalau ini paham, kita masuk ke ghairu dan siwa, insyaallah mudah. Karena istisna ikhwanillah, saya sendiri terkadang ketika membaca kitab
Nah, kadang sudah maju iya, mundur lagi. Nah, ya kan? Jadi kalau ini betul-betul diingat-ingat, insyaallah kelanjutannya mudah. Ya. Baik, wajib nasab, dua pilihan. Kalau ini apa sesuai dengan kondisi hamil. Ya. Nah, ingat-ingat itu, barakallahu fikum. Tugasnya satu, nah tadi bikin kalam yang tam mujab. Kemudian yang nasab atau sebagai badal, belum ada contohnya kah? Tugasnya belum? Untuk bikin bahasa Arabnya. Tugasnya bikin bahasa Arab aja. Biar tidak akan mendapatkan makanan di antara kalian kecuali orang-orang yang puasa. Ya, tidak akan mendapatkan makanan di antara kalian, ya, tidak akan dapat maku-maku kecuali yang puasa. Baik, kecuali yang puasa. Nah, yang ketiga, di i'rab fasharibu minhu illa qalilan minhum. Surat Al-Baqarah ayat 249. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Nah, tadi i'rab illa sudah dikatakan, kemudian apa? Yang mustasna, mudah hebat, mustasna mansubun, ya. Mustasna mansubun alal istitsna wa alamatu nasbihi apa tergantung, ya. Kemudian yang terakhir kalimah empat atau lima? Empat, berarti belum terakhir. Yang empat, illa adatul istitsna mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Itu illa. Paham? Al-Baqarah ayat 249. Kemudian yang keempat, tidak dipukul kecuali orang-orang yang lalai. Tidak dipukul kecuali orang-orang yang lalai. Yang terakhir, wa ma Muhammadun illa rasulun. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Nah, insyaallah cukup, insyaallah. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza, subhanallah. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Ali Imran ayat 144. Nah, sudah. Nanti kan pintar-pintar mengi'rab Al-Quran.